Halo adik-adik dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Yuliana Madiles SPD. Ini adalah video pembelajaran pertama saya. Saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Sebelumnya, perlu adik-adik ketahui bahwa saya adalah guru biologi di SMK Negeri 1 Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita berfokus pada perbandingan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kemudian perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar itu adalah tubuh bakteri dan selnya. Perlu adik-adik ketahui bahwa bakteri itu merupakan organisme uniseluler atau hanya memiliki satu sel saja, sehingga seluruh kehidupan dari bakteri ini dilakukan oleh sel itu sendiri. Misalnya untuk bergerak, bernafas, makan, ekskresi, dan sebagainya itu dilakukan oleh sel bakteri. Nah, berbeda dengan sel tumbuhan. Ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini berbeda dengan sel bakteri karena sel tumbuhan ini lebih kompleks. Selnya terdiri dari lebih dari satu sel sehingga disebut dengan organisme multiseluler. Nah, sama halnya dengan sel pada hewan. Coba kita lihat, sel hewan ini memiliki struktur yang kompleks seperti pada sel tumbuhan atau disebut juga dengan organisme multiseluler atau lebih dari satu sel. Nanti persamaan dan perbedaannya akan kita lihat ya. Nah, kita bahas sel bakteri. Sel bakteri ini disebut juga sel prokaryotik. Kenapa dikatakan sel prokaryotik? Karena sel bakteri ini tidak memiliki membran inti. Jadi, materi intinya itu tersebar di dalam sitoplasma dan disebut dengan nukleoid. Coba kita lihat ini. Nah, untuk mempelajari bagian-bagian dari sel bakteri, kita lihat bagian luar itu yang seperti duri-duri itu disebut dengan pili. Nah, pili ini merupakan struktur perlekatan pada permukaan sejumlah prokariota, misalnya bakteri. Kemudian ada yang disebut tadi yang saya katakan nukleoid, yaitu wilayah tempat DNA sel terletak, tidak terselubung oleh membran. Jadi tidak memiliki membran inti dan materi inti ini terletak di dalam sitoplasma. Oke, kemudian sel bakteri ini memiliki ribosom, yaitu suatu organel yang berfungsi untuk menyintesis protein. Nah, seperti itu ya. Nah, bagian luar dari sel bakteri itu diselubungi oleh namanya membran plasma. Membran plasma ini menyelubungi sitoplasma atau bagian luar sel ya. Kemudian di bagian luar membran plasma ini ada namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan struktur kaku di luar membran plasma. Selain dinding sel, ada bagian terluar itu adalah kapsul, yaitu pelapis paling luar seperti jelly pada banyak prokaryotik, misalnya ini bakteri ya. Nah, ini adalah contoh dari bakteri berbentuk batang ya. Kemudian selain punya pili yang bagian luar itu, ada juga namanya flagel. Flagel adalah organel lokomosi untuk beberapa jenis bakteri. Jadi ini berfungsi untuk pergerakan ya. Nah, ini adalah irisan tipis bakteri Bacillus coagulans ya.
Ukurannya 0,5 mikron. Oke. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar dari sel eukariotik atau sel hewan dan sel tumbuhan. Coba kita perhatikan, bagian terluar dari sel tumbuhan itu disebut dengan membran sel. Kemudian di bagian dalam disebut dengan sitoplasma, dan bagian tengah ini disebut dengan inti sel atau nukleus. Nah, di dalam sitoplasma itu terkandung organel-organel sel. Misalnya, di sini ada retikulum endoplasma, ada yang retikulum endoplasma ini adalah retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian ada juga namanya ribosom, kemudian ada namanya nukleolus ya. Nukleolus, ada namanya mitokondria, lisosom, sentriol, badan Golgi atau Golgi kompleks atau aparatus Golgi. Nah, ini mitokondria ya. Ini adalah gambar dari mitokondria. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sel hewan. Nah, selanjutnya ada bagian dari sel tumbuhan. Coba kita lihat, sel tumbuhan juga sama dengan sel hewan memiliki membran plasma, kemudian memiliki inti sel, kemudian memiliki ada namanya mitokondria, kompleks Golgi, sitoskeleton, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, kemudian ada ribosom, ada kloroplas, sitosol, tadi membran plasma. Kemudian bagian terluar itu disebut dengan dinding sel. Nah, berbeda ya dengan di sel hewan. Di sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga sel pada tumbuhan itu lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan yang fleksibel. Karena itu tadi dinding sel tumbuhan itu terdiri atas selulosa. Ya, selulosa itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan kaku. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari sel eukariotik yang lain. Nah, ini adalah gambar dari struktur tubuh Euglena. Nah, Euglena juga termasuk organisme eukariotik ya, karena memiliki membran inti. Kemudian kita lihat strukturnya sama-sama ya. Euglena juga punya nukleolus, kemudian punya nukleus, mitokondria, kloroplas, kemudian ada flagellum, ada juga stigma, kemudian fotoreseptor, ada kontraktil vakuola atau vakuola kontraktil ya. Kemudian ada aparatus Golgi, ada retikulum endoplasma, ada penyimpanan karbohidrat. Nah, seperti itu. Ada beberapa yang beda, tapi intinya sel dari protista ini, dalam hal ini Euglena itu memiliki persamaan dengan sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu sama-sama organisme eukariotik, atau materi intinya terletak di dalam tempat yang punya membran seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini untuk sel eukariotik yang lain itu ada namanya sel jamur ya, ini fungal sel. Ini adalah contoh dari gambar sel jamur. Nah, strukturnya bisa kita lihat. Di sini ada dinding sel, ada membran sel, kemudian ada ribosom, ada sitoplasma, ada bud-scar, ada vakuola, ada mitokondria, ada sitoskeleton, lisosom, nukleolus, nukleus, retikulum endoplasma, peroksisom,
Golgi apparatus septum. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel jamur. Nah, jadi sama ya sama sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu sel ini memiliki membran inti sehingga materi intinya itu tidak tersebar kemana-mana, tidak berhamburan di dalam sitoplasma, tapi dalam ruangan yang disebut nukleus. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel untuk prokaryotik tidak memiliki membran inti dan eukaryotik memiliki membran inti. Kemudian pada prokaryotik tidak punya membran plastida, pada eukaryotik punya. Kemudian pada prokaryotik tidak punya nukleus, kemudian eukaryotik punya nukleus. Plastida pada prokaryotik tidak punya, pada eukaryotik ada yang punya dan tidak. Yang punya ini adalah sel tumbuhan, kalau yang tidak punya itu adalah sel hewan. Kemudian di prokaryotik juga tidak punya mitokondria dan eukaryotik punya mitokondria. Badan Golgi pada prokaryotik tidak punya, pada eukaryotik mempunyai badan Golgi. Kemudian materi DNA sama-sama punya materi DNA. Kemudian RNA sama-sama punya RNA, kemudian histon juga sama-sama punya, pigmen sama-sama punya. Jadi prokaryotik dan eukaryotik punya persamaan dan juga perbedaan. Nah, kita akan membahas secara spesifik yang pertama tentang struktur membran plasma. Jadi ini membran plasma ini adalah selaput yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar, sehingga bagian dalam sel ini tidak secara langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Nah, kalau kita lihat, ini adalah bagian, ini misalnya ini bagian luar sel, kemudian ini adalah struktur dari membran plasma. Jadi membran plasma ini memiliki sisi yang hidrofilik atau suka air, dan ada yang namanya sisi hidrofobik atau takut air. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada fosfolipid, kemudian ada protein. Ini adalah struktur dari membran sel. Membran sel atau disebut juga dengan membran plasma. Seperti itu. Selanjutnya struktur dari nukleus. Nah, nukleus ini atau tempat untuk materi genetik ini atau juga disebut dengan inti sel merupakan organisme terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 5 mikron. Sel umumnya memiliki satu nukleus pada tiap selnya, namun ada juga sel yang memiliki nukleus yang lebih dari satu, seperti pada paramecium yang memiliki 2 nukleus, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Kemudian nukleus ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sel. Coba kita lihat struktur dari nukleus. Nukleus itu memiliki ada namanya selubung inti. Kemudian ada namanya pori-pori inti. Jadi pori-pori inti adalah tempat untuk keluar masuk zat dari dalam inti sel keluar inti sel, gitu ya. Nah, kemudian ini namanya nukleus ya. Kemudian anak inti sel itu disebut dengan nukleolus. Jadi sudah inti sel, ada anak intinya lagi dalam inti sel. Oke. Jadi di sini adalah tempat untuk materi genetik. Nah, selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma atau disebut dengan cairan sel ini merupakan material cair yang mengisi sel. Terdapat di antara membran sel dan membran inti. Nah, sebagian besar bahan sitoplasma adalah air. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel dan sejumlah molekul kecil seperti garam, gula, asam amino, asam lemak, nukleotida, vitamin, dan gas-gas tertentu, serta ion dan sejumlah besar protein. Nah, bahan cair penyusun sitoplasma ini disebut sitosol.
Fungsi utama sitoplasma adalah sebagai wadah organel dan bahan kimia yang vital. Nah, organel-organel yang dimaksud itu misalnya ada mitokondria, ada badan Golgi, peroksisom, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Nah, organel yang pertama ini yang kita bahas adalah struktur dari mitokondria. Nah, mitokondria ini dan juga kloroplas merupakan organel yang sel yang bertugas untuk mengubah energi menjadi ATP. Bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel. Mitokondria ada tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu proses membentuk ATP menggunakan bahan baku berupa gula, lemak, protein, dan dengan bantuan oksigen. Nah, ada sel-sel yang memiliki banyak mitokondria, misalnya sel otot dan sel jantung, karena sel itu adalah sel yang aktif. Jadi semakin sel itu aktif, mitokondria yang terbentuk akan semakin banyak, karena tadi mitokondria ini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Jadi tanpa mitokondria, sel itu tidak akan bisa menghasilkan energi. Jadi sumber energi bagi sel itu dilakukan oleh mitokondria. Nah, strukturnya bisa kita lihat. Nah, mitokondria ini ada namanya membran luar ya. Membran luar, kemudian ada ruang antar membran. Kemudian ada ribosom. Nah, ribosom itu selain terletak di dalam organel sel berhamburan di sitoplasma, ribosom ini terdapat di dalam mitokondria. Kemudian ada bagian yang berlekuk-lekuk ini disebut dengan krista. Nah, di dalam ini ada namanya matriks mitokondria, dan ternyata mitokondria ini punya DNA, namanya DNA mitokondria. Jadi DNA itu selain terdapat dalam nukleus, terdapat pula di dalam mitokondria dan juga kloroplas ya. Organel yang berikut disebut dengan ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel sel yang memiliki ukuran yang paling kecil dengan diameter sebesar kurang lebih 20 nanometer. Ribosom ini merupakan struktur kompleks yang tersusun dari RNA ribosom dan protein yang berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Sintesis atau pembuatan protein ya. Jadi untuk membuat protein di dalam sel itu membutuhkan yang namanya ribosom. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi ribosom ini punya namanya subunit besar dan subunit kecil. Jadi ribosom ini juga terdapat melekat biasanya di dalam retikulum endoplasma, sehingga kalau ada retikulum endoplasma yang melekat ribosom itu disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, jadi ada ini, ribosom bisa tersebar di dalam sitoplasma atau juga melekat pada organel yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE merupakan sistem membran yang sangat luas di dalam sel. Retikulum endoplasma ini memiliki bentuk seperti tabung pipih yang saling berhubungan. Retikulum endoplasma RE dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE granular yang mengikat ribosom, dan retikulum endoplasma halus atau RE agranular yang membrannya tidak mengikat ribosom. Nah, RE granular ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE agranular atau RE halus merupakan tempat untuk sintesis lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, RE ini juga berfungsi sebagai sistem transport substrat dari sitoplasma keluar sel maupun ke nukleus. Jadi perantara ya, perantara jika ada materi di dalam sel yang dari nukleus mau ke luar sel itu akan melewati yang namanya retikulum endoplasma. Nah, jadi kita lihat, ini. Jadi ini ada gambarnya, yaitu retikulum endoplasma ini melekat pada
nukleus. Nah, itu makanya tadi materi-materi yang ada dari dalam nukleus ini kalau mau ke sitoplasma itu akan melewati yang namanya retikulum endoplasma. Ini ada lumennya, kemudian sisterna, kemudian ada ribosom ya, ribosom yang melekat, kemudian ada vesikel. Seperti itu ya. Nah, kita masuk pada badan Golgi. Badan Golgi atau vesikel-vesikel yang meninggalkan RE kemudian masuk ke aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan pusat pembuatan sekaligus sebagai tempat penimbunan, pemilahan, dan pengiriman berbagai macam produk sel. Produk-produk sel yang berasal dari RE ini akan dikirimkan ke berbagai tujuan lain. Badan Golgi ini amat penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam sekresi. Badan Golgi digunakan sebagai tempat penimbunan sementara protein dan zat-zat lain yang dibuat dalam retikulum endoplasma. Jadi ketika sudah ada zat-zat lain yang dibuat dalam retikulum endoplasma, itu akan ditimbun dulu di dalam yang namanya badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi di sini ini menghasilkan vesikel-vesikel atau gelembung-gelembung ya. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, ini cara kerjanya ini. Yang pertama itu vesikel akan bergerak dari RE ke Golgi. Vesikel itu atau gelembung-gelembung. Kemudian vesikel ini akan bergabung membentuk sisterna cis Golgi. Kemudian pematangan sisterna Golgi bergerak dengan arah cis ke trans. Seperti itu. Kemudian vesikel yang terbentuk dan meninggalkan Golgi. Vesikel mentranspor beberapa protein mundur ke sisterna Golgi yang kurang matang, tempat protein berfungsi. Terakhir itu, vesikel juga mentransfer protein tertentu kembali ke RE, tempat protein itu berfungsi. Nah, seperti itu cara kerja dari badan Golgi. Kemudian struktur dari lisosom. Nah, lisosom ini adalah struktur yang agak bulat dengan diameter sekitar 1,5 mikron dan dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom ini mengandung enzim hidrolitik yang mampu melakukan hidrolisis berbagai makromolekul seperti fosfolipid, lipid, polisakarida, asam nukleat, dan protein di dalam sel. Nah, ini struktur dari lisosom. Jadi ada ciri khasnya adalah enzim hidrolitik. Punya enzim hidrolitik. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya peroksisom. Peroksisom adalah kompartemen metabolik khusus dan bermembran tunggal. Peroksisom ukurannya hampir sama dengan ukuran lisosom 0,3 sampai 15 mikron. Nah, peroksisom ini mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dengan menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingan. Ini berfungsi dalam proses metabolisme. Jadi ada enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dengan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, seperti ini kita lihat struktur dari peroksisom. Selanjutnya ada struktur mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini adalah silinder protein yang terdapat pada sebagian besar sel hewan dan tumbuhan. Diameter luarnya kira-kira 25 nanometer dan diameter lumennya sekitar 15 nanometer. Mikrotubulus ini bersifat kaku sehingga penting dalam mempertahankan atau mengontrol bentuk sel. Seperti itu.
Coba perhatikan, ada sentriol, ada mikrotubulus. Kemudian ada namanya mikrofilamen. Mikrofilamen adalah serat tipis panjang berdiameter 5-6 nanometer, terdiri atas protein yang disebut aktin atau sejenis protein globular. Sekumpulan mikrofilamen akan membentuk jaringan di berbagai bagian di dalam sel. Mikrofilamen berperan dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Mikrofilamen juga menjadi ciri yang penting pada sel yang mampu berubah bentuk. Jadi ini namanya filamen intermediate. Ini adalah mikrofilamen. Oke. Nah, mari kita lihat perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan yaitu sentriol. Sel hewan memiliki 2 sentriol yang berada dalam sentrosom. Masing-masing sentriol terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. Kedua sentriol biasanya berhadapan tegak lurus. Sebelum sel hewan membela, sentriol akan bereplikasi. Nah, ini jadi sentriol hanya ada pada sel hewan. Nah, sentriol ini berfungsi pada saat pembelahan sel. Kemudian kalau pada sel tumbuhan yang membedakannya dengan sel hewan, yaitu pada sel tumbuhan ada yang namanya plastida. Nah, plastida ini salah satunya adalah kloroplas. Nah, kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari untuk sintesis senyawa organik seperti gula, karbon dioksida, dan air. Nah, kloroplas ini memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil ya. Kloroplas berbentuk seperti lensa yang banyak ditemukan pada daun dan organ hijau lain pada tumbuhan. Kloroplas memiliki 2 selaput membran. Di dalam kloroplas terdapat sistem bermembran lain yang berbentuk kantung-kantung pipi yang saling berhubungan yang disebut dengan tilakoid. Nah, jadi kloroplas ini dengan mitokondria itu juga merupakan organisme yang merupakan organel yang bermembran ganda. Jadi punya membran luar dan membran dalam. Kemudian kita bisa lihat, ini adalah contoh dari gambar klorofil. Nah, jadi kloroplas ini punya DNA sama dengan mitokondria tadi. Jadi DNA punya kloroplas punya DNA khusus seperti itu. Nah, ini tilakoid. Nah, di sini tempat terjadinya anabolisme atau fotosintesis. Kemudian ada namanya vakula pada tumbuhan. Vakula pada sel tumbuhan dibatasi oleh selapis membran yang disebut tonoplast yang berasal dari retikulum endoplasma dan berperan mengatur transportasi zat yang keluar masuk vakula. Vakula tumbuhan berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan hasil sintesis ataupun sisa metabolisme antara lain garam mineral, karbohidrat, asam amino, alkaloid, dan antosianin yang menentukan warna bunga. Nah, itu fungsi dari vakula. Bisa kita lihat kayak kalau di gambar sel tumbuhan itu ada struktur berwarna putih, itu disebut dengan vakula. Kemudian ciri khas dari sel tumbuhan lagi adalah adanya dinding sel. Nah, dinding sel ini sangat keras karena tersusun oleh selulosa dan polisakarida. Dinding sel melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi dinding sel ini menyebabkan tubuh tumbuhan kaku dibandingkan dengan sel hewan. Gitu ya. Perbedaannya sudah kita lihat tadi pada gambar yang pertama. Jadi di sini kita bisa lihat ada kalau pada sel tumbuhan itu ada dinding sel. Ini dinding sel. Beda kalau pada sel hewan itu tidak punya dinding sel, yang ada hanya bagian terluar itu membran sel. Di sini disebut membran sel, kalau pada sel tumbuhan disebut membran plasma, sama saja ya. Nah, seperti itu.
Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, perbedaannya untuk sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti. Kemudian pada sel tumbuhan itu punya dinding sel, plastida, yang membedakannya dengan sel hewan. Kemudian kalau pada sel hewan punya sentriol. Jadi itu membedakan dengan sel tumbuhan. Contoh organisme eukaryotik itu adalah sel hewan, sel tumbuhan, kemudian sel jamur, dan sel protista. Kemudian kalau organisme prokaryotik itu bakteri dan alga hijau biru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.